warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Prof. Selamat sore Mbak Aninda, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mungkin bincang-bincang di sore hari ini Prof, mungkin kita bisa menyapa sahabat edukasi yang ada di rumah ya Prof ya. Halo sahabat edukasi, saya Anindya Zahra Sabila. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast EduTalk, edukasi seputar pendidikan. Siniar ini atau podcast ini merupakan program yang digagas sebagai sarana berbagi pengetahuan dan juga aktivitas-aktivitas akademika FKIP Unila. Nantinya dalam podcast ini Anda akan mendapatkan informasi seputar geliat aktivitas di FKIP dari jajaran pimpinan FKIP Unila. Nah, pada pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di podcast ini tentunya akan memuat seputar isu pendidikan terkini dari 31 program studi yang ada di FKIP Unila. Sebagai informasi bahwa FKIP Unila merupakan salah satu, tidak salah satu, tapi merupakan satu-satunya fakultas dengan program studi terbanyak di Unila ya Prof, ya benar ya Prof ya? Betul sekali. Nah, pada podcast perdana ini kita juga telah kedatangan bintang tamu spesial dan sangat istimewa, yakni Profesor Dr. Sunyono MSI selaku Dekan FKIP Universitas Lampung. Halo sahdu semuanya, sahabat edukasi. Oke, Prof, gimana kabarnya di sore hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat dan semangat. Wah, alhamdulillah sehat dan semangat. Kayaknya memang semangat ini harus ditularkan, ya, Prof ya. Harus selalu. Warga sahdu harus selalu semangat. Wah, kirain warga sahdu harus selalu bersyahdu. Sahdu sahabat dan semangat. Oh, semangat. Sahdu sahabat edukasi. Sahabat edukasi, wah menarik nih. Sore-sore yang syahdu ini kita akan membahas seputar perkembangan FKIP Unila nih ya Prof ya, di era baru tentunya. Tapi sebelum itu Prof, yang menarik nih, karena podcast ini nih katanya baru ya Prof ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, apa sih nih Prof alasan Prof untuk menghadirkan podcast pendidikan seperti ini? Iya. Sahdu semuanya, podcast sengaja memang kita kembangkan dalam rangka yang pertama untuk geliat FKIP Universitas Lampung, dalam artian bagaimana kita mampu menghadirkan sebuah dialog tentang pendidikan, pengembangan pendidikan khususnya yang ada di FKIP Universitas Lampung. Termasuk nanti juga alumni kita harapkan juga bisa menyampaikan dialog di sini, bagaimana keberhasilan alumni setelah mereka lulus. Demikian pula stakeholder kita harapkan juga agar bisa ikut podcast di sini dalam rangka bagaimana stakeholder bisa mendukung FKIP Universitas Lampung. FKIP harus selalu mengudara mulai hari ini. Waduh, menarik sekali nih ya. Pokoknya FKIP siap mengudara ya Prof ya. Mbak Anindya setuju ya? Setuju banget dong, karena hal ini tuh saling berkaitan Prof. Di era digital yang serba cepat, tentunya kita harus memerlukan inovasi-inovasi ya Prof ya, dalam mengembangkan dunia pendidikan. Wah, keren banget nih. Harus selalu kita terus berinovasi, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bahkan bukan hanya podcast, di gedung ini kita ada laboratorium micro teaching yang nanti berbasis teknologi, dan kita siapkan sebuah ruang untuk kita jadikan sebagai production house kecil-kecilan, walaupun hanya satu ruangan yang nanti di situ tempat editing, tempat mahasiswa yang mau praktek, dosen yang mau praktek mengembangkan sebuah media pembelajaran, kita siapkan tempatnya, insya Allah. Waduh, keren banget, dan udah dibocorin tipis-tipis nih sama Prof. Waduh, menarik sekali nih. Ternyata memang belajar itu kan tidak melulu harus di dalam kelas ya Prof ya. Iya, benar. Ini juga dapat menjadi media pembelajaran yang baik bagi mahasiswa dan juga dosen tentunya. Iya, FKIP Universitas Lampung harus menjadi pusat untuk pengembangan media pembelajaran. Ini yang cita-cita ke depannya. Waduh, keren banget nih. Insya Allah. Oke. Sebelum kita bahas nih Prof, kayaknya tadi tuh banyak hal menarik, mulai dari sarana dan prasarana edukasi tentang lab micro teaching dan sebagainya. Tapi nih hal paling mendasar dulu deh, kayaknya yang bakal kita ulik-ulik bersama
Prof Sunyono di sore hari ini. Nah, Prof, berbincang mengenai tujuan FKIP yang senantiasa ingin mengembangkan ya, Prof ya, Yeah. mengembangkan dan memberikan inovasi nih. Bagaimana FKIP Unila mendefinisikan visinya nih di tengah dinamika pendidikan tinggi yang terus berkembang, khususnya di era digital dan industri 4.0? Ya, FKIP kan punya visi menjadi fakultas unggul ya di bidang pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, terutama di bidang pendidikan dan pembelajaran. Tentu saja kita terus inovasi-inovasi ini merupakan salah satu langkah agar FKIP Universitas Lampung unggul bukan hanya di Unila tetapi juga di kancah nasional. Contoh, satu-satunya yang memiliki program legalisir online untuk layanan alumni, layanan prima alumni hanya di FKIP Unila. Itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, layanan terpadu. Layanan terpadu untuk mahasiswa merupakan layanan prima dan itu juga untuk di FKIP se-Indonesia sebanyak 34 FKIP negeri baru ada di FKIP Unila. Ini dalam rangka mencapai visi FKIP Unila. Dan tentu saja kita juga terus berupaya bukan hanya dari segi fasilitas berbasis teknologi, tetapi juga kita ingin prestasi mahasiswa juga unggul di tingkat nasional. Baik akademik dan non akademik berarti ya, Prof ya. Ya. Wah, menarik. Kita harus terus berupaya untuk pengembangan akademik maupun non akademik yang nanti bisa unggul di kancah nasional. Waduh, Insya Allah kalau untuk tahun 2024 jika dilihat dari pengembangan teknologi, layanan berbasis teknologi, insya Allah FKIP Unila sudah unggul. Sudah unggul ya, Prof Sudah ya. unggul. Karena memang apalagi kalau sekarang ini menilik banyak di media sosial itu Gen Z gitu. Nah, hal ini tuh senantiasa bersinggungan dengan Gen Z betul. yang apa-apa serba online dan maunya cepat ya, Prof ya. Serba online maunya cepat, maka layanan pun kita upayakan berbasis teknologi. Wah, agar menarik semuanya sekali. bisa lebih cepat. Lebih cepat dan lebih efisien pastinya ya, Ya. Prof ya. Waduh, keren banget nih. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Waduh, FKIP Unila siap unggul ya. Belum, bukan siap tapi sudah unggul insya Allah ya, Prof Insya ya. Allah dari segi pengembangan teknologi di bidang pendidikan dan pembelajaran termasuk layanan terhadap alumni maupun layanan terhadap mahasiswa, insya Allah untuk di lingkungan FKIP negeri se-Indonesia baru kita yang melaksanakan. Keren banget. Waduh, keren banget nih, Prof. Nah, tadi kan Prof juga menyinggung soal visi fakultas yang menyebutkan bahwa pada tahun 2025 diharapkan FKIP Unila dapat menjadi fakultas yang unggul baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dan pembelajaran ya, Prof ya. Nah, berarti posisi FKIP saat ini apakah sudah mencapai target yang diharapkan atau gimana nih, Prof? Ya. Menjelang tahun 2025 nih, Prof. Tinggal setahun lagi ya. Tinggal setahun lagi nih, Prof. Iya, makanya kita terus berputar otak gitu untuk apa nih yang harus unggul. Ada di bidang ini kita nggak mungkin mengalahkan seperti Universitas Negeri 11 Maret FKIP di sana. Kita nggak mungkin mengalahkan USK. Maka inovasi apa yang kita harus lebih unggul? Nah, inilah inovasi kita. Salah satunya adalah pembelajaran lab micro teaching berbasis teknologi yang di dalamnya ada podcast, kemudian ada virtual room, kemudian kita mengembangkan layanan prima bagi alumni berbasis teknologi, legalisir online, juga layanan terpadu berbasis teknologi juga, dan ke depan kita juga akan mengembangkan yang namanya bimbingan konseling, e-konseling. Waduh, menarik E-konseling. Nah, banget ini nih. sedang dalam proses pengembangan. Oh, iya, pengembangan untuk e-konseling. Plus kita juga bekerja sama dengan stakeholder. Baru kemarin kita menerima CSR dari PT Savana Persada Gemilang. Ini dalam rangka membuat sekat untuk galeri investasi syariah. Menarik. Jadi Dan- adanya kolaborasi juga ya, Prof ya? Ini untuk laboratorium investasi program studi pendidikan ekonomi. Dan Wah. ini galeri ini baru satu-satunya di FKIP Universitas Lampung untuk FKIP negeri se-Indonesia ya. Baru satu-satunya dari iya. FKIP negeri se-Indonesia. Waduh, Baru kita yang keren ada banget. galeri investasi. Waduh, keren banget. Ini berarti memang salah satu untuk mencapai unggul tersebut adanya juga kolaborasi dengan pihak-pihak luar juga ya, Prof ya? Itulah tagline kita. Tagline kita adalah sinergi,
dan kolaborasi menuju inovasi unggul. Waduh. Inovasi tidak akan bisa terwujud keunggulan tersebut tanpa kita sinergi. Sinergi kita semua sistem yang ada di dalam. Sinergi antara dosen, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni. Kita juga bersinergi dengan lembaga-lembaga lain di Universitas Lampung, dan kolaborasi kita harus menggandeng stakeholder dari luar untuk bagaimana membangun FKIP agar FKIP benar-benar unggul. Itulah tagline kita. Menarik, Prof. Dan ini terus kita lakukan untuk bersinergi dan kolaborasi. Terus kita tingkatkan bekerja sama dengan stakeholder. Untuk berkelanjutan juga ya, Prof, ya benar Ya, ini. harus. Gitu. Waduh, menarik. Wah, baru awal aja udah keren banget ya, udah berat banget nih ya, bro. Berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi tadi. Wah, menarik sih, Prof. Memang untuk mencapai taraf unggul itu selain kita bisa mengembangkan dalam bidang akademik, tapi juga kita harus bersaing dengan non akademiknya gitu ya. Betul. Mengembangkan sarana dan prasarana itu merupakan salah satunya juga tadi ya, Prof. Pengembangan sarana prasarana juga merupakan salah satunya. Nah, ini kita juga sudah mengembangkan mini soccer kan? Kita sudah mengembangkan mini soccer, dan kita terus punya pemikiran inovasi nih. Mungkin bocoran sedikit ya. Waduh, boleh nih, Prof. Ide, tapi jangan ngomong-ngomong. Waduh, berarti ini yang sahabat-sahabat aja ini ya, Prof ya. Hanya untuk sahdu, sahabat Hanya edukasi. untuk sahdu. Oke, kita simak baik-baik, Prof. Pemikiran kita, pimpinan fakultas sudah memikirkan bagaimana mengembangkan Eduma. Waduh. Di luar ada Indomart, ada Alfamart. Nanti di FKIP Unila ada Edumart. Nanti sebagai laboratorium pemasaran untuk prodi pendidikan ekonomi. Waduh, jadi belajar untuk berwirausaha juga ya, Prof. Belajar untuk berwirausaha. Dan kita sekarang juga mengembangkan PSB ini, pusat sumber belajar. Ini adalah ruang baca, dan ini juga akan terus kembangkan. Kita siapkan beberapa komputer, sekarang baru 10 komputer, itu untuk mahasiswa bisa akses jurnal kemanapun bisa akses. Kalau mahasiswa tidak bawa laptop, sudah kita sediakan komputernya. Menarik sekali. Berarti tidak hanya buku-buku yang tersedia, tapi juga dari fakultas itu menyediakan komputer-komputer yang dapat menunjang proses pembelajaran juga ya, Prof ya? Jadi ini ruang baca sudah kita lengkapi dengan berbagai komputer, teknologi ya, salah satunya komputer itu. Salah satunya komputer. Menarik sekali. Kita rencana kita siapkan mejanya sekitar 20 komputer, tapi saat ini kita baru menyiapkan 10. Insya Allah tahun depan kita penuhi. Waduh, menarik sekali ini. Kayaknya memang sebentar lagi kayaknya FKIP jadi pusat teknologi juga nih kayaknya nih ya. Karena bukan hanya pusat teknologi. Apa nih, Prof? FKIP ke depan harus menjadi tempat bermain bagi anak-anak. Waduh, menarik sekali. Tempat wisata. Waduh, iya sih. Karena sekarang coba Mbak Anindya lihat, sekarang dimulai dari Posapam ini sampai di lab yang lama, depan laboratorium budaya, itu sudah kita tanami tabebuya. Kanan kiri. Iya. Insya Allah ke depan kanan kiri pada saat musim bunga bisa untuk spot foto. Waduh, menarik sekali. Jangan sampai tiba-tiba ada tiket masuknya, Prof ya. Jangan sampai tiba-tiba. Waduh, menarik sekali ini. Dan juga kalau misalkan melihat dari beberapa tahun yang lalu gitu ya, Prof. Beberapa tahun lalu tuh belum ada kursi-kursi di FKIP ini, tapi sekarang juga sudah mulai disediakan seperti itu. Memang dari Prof sendiri tuh memang menginginkan FKIP ini menjadi yang ramai seperti itu untuk mahasiswa, atau bagaimana sih, Prof? FKIP harus menjadi sebuah fakultas yang ramah dengan mahasiswa. Oh, baik. Ramah bukan berarti dia bukan hanya sekedar saling sapa, tapi ramah bagaimana mahasiswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Itu yang paling penting. Oleh karena itu meja-meja kursi-kursi taman itu penting. Maka kita sekarang meskipun belum banyak, tapi kita sudah mulai di setiap sudut sudah ada meja-meja kursi untuk tempat meja dan kursi untuk tempat mahasiswa belajar. Bahkan di trotoar ini sudah ada tempat sudah ada kursi-kursi ya dari CSR perusahaan. Jadi semua kursi-kursi taman itu CSR dari perusahaan. Ya, jadi kita ingin membuat mahasiswa nyaman untuk belajar. Bahkan di Selasar ya mahasiswa bisa duduk-duduk sambil belajar. Internetnya kita perkuat, akses poinnya supaya mahasiswa juga bisa
belajar. Jadi harapannya adalah mahasiswa bisa happy, Waduh. bisa belajar di mana saja dan kapan Di mana saja saja di dan lingkungan kapan saja. FKIP. Iya, benar sekali, Prof. Mbak Ninda pernah nggak hari Minggu datang ke kampus? Pernah sih, Prof, beberapa kali Melihat tidak bahwa banyak mahasiswa yang masih berkegiatan. Iya. Belajar. berdiskusi. Nah, itu kita harapkan. Oh, jadi memang sangat ramah terhadap mahasiswa juga ya. Harus. Karena dari sepanjang tadi kita berbicara gitu kan, sepanjang kita berdiskusi dan mengupas apa saja sih sarana dan prasarana yang ada di FKIP ini, ternyata Prof juga tuh mempertimbangkan bagaimana mahasiswa itu dapat nyaman, tapi tidak hanya nyaman, tapi juga mewadahi seperti ruang belajar, ruang baca, dan juga lab-lab micro teaching dan masih banyak lagi ya, Prof ya. Menarik sekali. Itu sebuah keharusan ya. Saya berharap mahasiswa nyaman di kampus, tapi tidak betah di kampus. Wah, benar. Nyaman di kampus, nyaman belajar, tapi tidak betah. Maksudnya nyaman belajar, tapi segera lulus. Benar kalau sekali. betah nanti nggak lulus gitu. Karena kalau udah dikasih, ibaratnya kalau udah dikasih penunjangnya harusnya segera selesai ya, Prof ya. Harus segera Target selesai, kita adalah 40% itu kelulusan tepat waktu. Untuk mahasiswa S1 4 tahun. Maka saya berharap sahdu, karena mahasiswa juga sahdu. Oh iya, benar sekali. Mahasiswa juga sahdu kita kan. Nah, mahasiswa S1 jangan di atas 4 tahun. Harapannya, ayo kalian semua sahdu, selesaikan kuliah, mahasiswa S1 tepat 4 tahun. Waduh, tepat waktu. Karena sudah difasilitasi dengan berbagai media dan juga tempat ya, Prof ya. Karena sudah seharusnya mahasiswa itu menyelesaikan pendidikannya dengan cepat. Karena sudah diwadahi, apalagi sudah gitu ya, Prof ya. Bahkan di selasar-selasar ini akses internet kan sudah cukup lancar. Iya, benar sekali. Bahkan di di tempat-tempat gazebo, itu kan juga akses internetnya cukup bagus. Iya. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda ya, Prof ya. Untuk menunda, tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak belajar. Wah, menarik sekali. Waduh, keren banget nih, kalau udah difasilitasi harus segera lulus ya, Sadu. Harus segera lulus. Ya. Oke, Mbak Aninda besok lulus ya. Waduh, Prof, siap. Oke, tadi menarik ya, Prof. Waktu Prof bilang ada edufan, ada edusport, dan laboratorium, dan kayaknya dari Sahdu tuh banyak yang ini penasaran nih, Prof, dengan apa sih yang ada di depan kita ini, Prof? Nah, di depan kita ini sementara produk apa ini, Prof? Boleh saya minum dulu ya? Boleh, Prof, boleh, Prof. Waduh, mungkin dari tadi sahabat Sahdu yang ada di rumah bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya tuh minuman yang ada di depan Prof? Ini minuman ini adalah minuman produksi dari Edufan. Edufan. Ada tulisannya ya, bisa dilihat nih teman-teman semua. Edufan. Dan sebaliknya ada Drink to Think. Menarik sekali nih. Kalau minum minuman dari Edufan, maka akan cerah untuk berpikir. Drink to Think. menarik. Benar-benar. Berarti ini salah satu produk yang ada di Edufan, Prof. Menarik sekali. Berarti tidak hanya teknologi, tidak hanya sarana dan prasarana, tapi juga FKIP ini memang menyediakan mini cafe ya, Prof ya. Bisa dikatakan mini cafe yang namanya Edufan. Diharapkan dapat mengedukasi tapi dengan rasa senang ya, Prof ya. Boleh saya jelaskan ya Edufan ini? Boleh, Prof, boleh dong. Jadi sahabat edukasi, Sahdu, bahwa Edufan ini memang sengaja kita bentuk bekerja sama dengan PT Bestari Media Asia untuk membuat kafe di lingkungan FKIP Unras Lampung. Kebetulan ada space pas di depan gedung jurusan pendidikan bahasa dan seni, kafenya. Nah, Edufan ini konsepnya adalah kafe, tapi brandingnya bukan entertain, tapi brandingnya adalah edukasi. Edukasi. Jadi ketika Sahdu datang ke Edufan, maka di situ yang diharapkan adalah bincang-bincang, diskusi sambil makan, sambil minum adalah tentang pendidikan. Bagaimana lulus kuliah cepat, bagaimana
menyelesaikan skripsi, bagaimana menulis artikel dan sebagainya, bagaimana menghadapi perkuliahan dan sebagainya. Itu yang diharapkan didiskusikan di ruang Edufan, di Edufan. Iya, menarik Di sekali. Edufan, no sara, no politik. Tidak boleh berbicara sara, Iya, benar tidak boleh sekali. berdiskusi politik di Edufan. Kalau sampai berbicara sara, berbicara politik, maka saya sudah menyampaikan kepada pihak Edufan agar ditegur. Tegur 2 kali tidak bisa, tegur yang ketiga silahkan meninggalkan tempat, tapi bayar dulu. Benar. Bayar dulu lalu meninggalkan tempat. Kalau marah silakan temui dekannya. Waduh. Karena kita tidak ingin Menciptakan keributan ya, menciptakan Prof ya. karena Edufan ini kita harapkan tempat yang smooth untuk belajar. Benar sekali. Sudah kita siapkan wifi yang cukup kuat bekerja sama dengan Telkom, dan itu wifi di situ sinyalnya bukan dari Unila tetapi langsung dari Telkom, sehingga sangat kuat. Waduh, menarik sekali. Berarti pendukungnya yang untuk mendukung atau menyokong Edufan ini juga Iya. banyak pihak berarti ya, Prof ya. Iya. Oh, Jadi menarik ada sekali. Telkom, kemudian PT Bestari Media Asia. Waduh, menarik sekali. Nah, tadi kan udah ada banyak banget nih ya, Prof. Kira-kira kejutan apa lagi nih, Prof, yang akan dihadirkan di FKIP ini? Mungkin yang akan dihadirkan di tahun ini atau di tahun depan, Prof? Tahun ini tadi yang pertama kita sudah membuat galeri investasi syariah. Wah. Yang itu adalah laboratorium pendidikan ekonomi. Dan tahun ini juga kita minta kepada tim pengembang aplikasi untuk e-counseling bisa launching di tahun ini. Oh, Ini menarik. ya, jadi kita terus berinovasi. Tahun ini apa, tahun depan apa. Kita sudah punya perencanaan itu. Bahkan tahun ini podcast kita mulai. Oh iya, benar sekali. Podcast ini merupakan salah satu Podcast inovasi ini salah satu inovasi yang dikembangkan di tahun ini di ya, tahun Prof ini. ya. Kemudian juga ruang virtual room yang tadi Virtual sebagai production house untuk FKIP Unila juga akan kita mulai tahun ini. Jadi Waduh. bersamaan dengan launchingnya podcast hari ini. Waduh, menarik sekali. Udah ada production house, tinggal nyari sutradaranya nih kayaknya, Prof. Ya, kita tinggal mencari, makanya nanti Mbak Anindya boleh lah gitu. Tapi Siap. volunteer ya. boleh. menarik. Oke. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang lainnya nih mungkin. Boleh. Karena sahabat Sahdu pasti bertanya-tanya juga tentang hal lainnya, tidak hanya berkenaan dengan sarana dan prasarana Iya. nih, Prof. Nah, bagaimana sih FKIP beradaptasi dengan tuntutan pendidikan modern melalui inovasi kurikulum dan Iya. integrasi teknologi digital dalam pembelajaran nih, Prof? Ya, FKIP terus mengembangkan kurikulum dan kita sudah meminta prodi-prodi untuk melakukan revisi kurikulum berbasis UBE. Ya, jadi agar ke depan penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan teknologi ini bisa terus disesuaikan. Bisa selaras ya, Bisa Prof? selaras. Bahkan kita minta prodi sekarang dalam pembelajaran manfaatkan AI untuk pembelajaran. Oh iya, menarik sekali. AI merupakan salah satu sumber belajar. Jangan dihindari AI. Tapi AI harus dimanfaatkan karena mau tidak mau, suka tidak suka, AI itu terus berkembang. Maka kita dosen tidak boleh Membatasi hal tersebut ya, Prof? tersebut. Tidak boleh membatasi hal tersebut. Tapi bagaimana memanfaatkan AI untuk pembelajaran. Dan melalui AI itu, ayo kita kembangkan apa yang ada di AI, kita kembangkan. Maka kita siapkan nih production house. Kita siapkan sarananya, kita siapkan untuk teman-teman dosen yang ingin mengembangkan itu. Kita siapkan virtual reality, nanti kita siapkan tempatnya untuk mengembangkan itu di virtual room. Kita siapkan, dan ini salah langkah kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bahkan salah satu untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi yang dengan pengembangan teknologi saat ini adalah kita mimpi dan insya Allah akan segera kita wujudkan. Kita sudah punya rancangan bagaimana kita membangun sebuah kelas yang namanya smart class. Oh, menarik. Smart class kita sudah mencontoh di beberapa tempat.
dan insya Allah bisa kita wujudkan tahun depan. Minimal setiap jurusan itu ada satu yang betul-betul smart class, bukan asal smart class tapi betul-betul smart class. Nah, kita sudah punya rancangannya. Insya Allah tahun depan. Insya Allah tahun depan sudah mulai dioperasikan ya Prof. Insya Allah mulai tahun depan kita rancang dan akhir tahun sudah bisa dioperasikan. Waduh, menarik Target sekali. ya paling tidak 2 bulan 3 bulan itu sudah selesai dibangun ruangan. Yang paling penting adalah kita sudah ada ruangannya. Kalau gedung I itu sudah selesai, maka kita ruangan akan agak lega, sehingga kita ada space, ada ruang untuk tempat minimal 4 ruang untuk smart class. Wah. Ini dalam rangka untuk menyesuaikan perkembangan teknologi, sehingga nanti mahasiswa ketika dia izin, misalnya mahasiswa dari Papua katakanlah izin, dia tidak perlu izin untuk pulang, tapi tidak harus alfa dalam kuliah. Mengapa? Sekarang kan udah era teknologi. Iya, benar sekali Prof. Saya sangat setuju karena sekarang ini pendidikan itu senantiasa bersinggungan dan berselaras dengan teknologi, dengan majunya teknologi. Betul. Jadi dosen pun ketika sedang ada halangan tidak bisa hadir kuliah, sedang ada tugas luar, tidak harus dia tidak masuk kuliah. Waduh. Kan bisa ada perkuliahan sudah difasilitasi oleh universitas melalui V-Class. Kan bisa sinkronos melalui Zoom, melalui Microsoft. Banyak kan? Masih banyak media dan aplikasi yang bisa. Banyak platform. Benar sekali, Prof. Kalau dia tidak bisa pada saat jamnya dia sedang ada kegiatan di tempat tugas di luar, maka bisa asinkronos. Tinggal setting aja kuliah besok asinkronos. Waduh, menarik sekali. Tidak ada alasan sebetulnya tidak masuk kuliah. Tidak ada alasan juga untuk tidak belajar berarti, Prof. Tidak ada alasan untuk mahasiswa untuk tidak belajar. Benar sekali. Bahkan mahasiswa ketika izin pulang ke Aceh, mahasiswa kita juga ada beberapa dari Aceh. Iya. Ketika pulang ke Aceh, tidak harus dia alfa untuk kuliah. Dia izin dengan dosennya, kuliahnya saya akan mengikuti secara virtual, secara online. Benar sekali. Nah, dosen wajib melaksanakan perkuliahan secara hybrid. Fakultas siap dengan fasilitas Zoom-nya. Kita siapkan aplikasi Zoom-nya. Tinggal dosen yang akan melaksanakan hybrid tinggal nyampaikan saja ke tim IT kita. Nanti kita siapkan fasilitas Zoom-nya. Jadi tidak ada alasan sekarang ini sebetulnya ya tidak ada alasan untuk tidak masuk kuliah gitu. Benar sekali. Karena dari fakultas sendiri itu sudah menyediakan berbagai pilihan ya, Prof ya. Karena ini bisa dikatakan sebagai pilihan untuk melaksanakan perkuliahan secara hybrid atau secara luring ataupun daring seperti itu ya, Prof ya. Kita berikan kebebasan ruang. Kita berikan kebebasan untuk dosen, untuk mahasiswa. Silakan. Tinggal disepakati dengan dosen. Kuliahnya mau hybrid atau mau full online atau mau full offline. Ke depan benar. Iya, pembelajaran ke depan kan memang sudah eranya seperti ini. Sudah eranya digital. Sudah era digital. Benar sekali. Jadi kita tidak boleh menutup mata itu. Benar sekali. Kita tidak bisa harus terfokus seperti pembelajaran yang tahun-tahun dulu ya, Prof ya, yang harus masuk ke kelas, yang sudah tertinggal itu. Karena hari ini saya tidak bisa masuk kelas. Oke, adakan Zoom. Seperti kan bisa ya, Prof ya? Sangat bisa. Dan dari fakultas pun tidak membatasi ruang gerak itu ya, Prof. Di era sekarang fakultas tidak membatasi. Bahkan kita memfasilitasi kalau mau melaksanakan kuliah secara daring, hybrid kita fasilitasi. Waduh, menarik. Zoom-nya kita fasilitasi. Dosen nggak perlu sibuk-sibuk membeli Zoom. Udah kita siapkan. Gitu. Waduh, menarik. Oke nih, langkah apa sih Prof yang diambil oleh fakultas guna mendorong akreditasi program studi nih, Prof? Yang dapat sinkron dengan visi fakultas yang unggul dan juga berdaya saing dengan kampus lain nih pastinya. Ini yang pemikiran kami pimpinan fakultas terus berupaya bagaimana prodi-prodi ini bisa terakreditasi unggul. Alhamdulillah sejak 2023 sampai sekarang selama 1 tahun ini kita sudah mendapatkan 3 terakreditasi unggul. Maka langkah yang pertama adalah memfasilitasi.
prodi ketika akreditasi tidak usah mikirkan yang lain-lain, termasuk katakanlah menjemput asesor, termasuk konsumsinya, nggak usah dipikirin, itu biarkan fakultas yang mikirin. Pikirkan bagaimana akreditasi itu menjawab pertanyaan asesor, menyiapkan berkas sebagai bukti pengembangan program studi, siapkan itu semua, fokus ke sana, tidak usah mikirkan yang lain-lain. Yang lain-lain biarkan fakultas yang memfasilitasi. Itu upaya pertama kita, sehingga setiap prodi ketika akan akreditasi itu kita beri anggaran dia untuk pertemuan dengan dosen, untuk melakukan pertemuan dengan alumni, dengan stakeholder. Kan juga perlu dana, karena kan perlu makan, perlu snack gitu ya. Mungkin perjalanan perlu transport. Kita danai 25 juta kita danai. Waduh. Dan kita sudah sampaikan kepada semua prodi, kita sudah buat edaran fakultas. Bagi prodi yang ketika akreditasi mendapatkan unggul, akan kita berikan insentif 30 juta per tahun selama 3 tahun berturut-turut. Ini untuk bangkitkan motivasi. Berarti memang ada dukungan penuh juga dari fakultas supaya program studi itu menjadi unggul ya, Prof ya? Karena memang untuk unggul itu harus by design. Inilah desain fakultas. Ketika akreditasi unggul, maka nanti akan kita serahkan tahun depannya, anggaran tahun depannya 30 juta untuk 1 tahun, tahun berikutnya 30 juta lagi, tahun berikutnya 30 juta lagi. Jadi selama 3 tahun berturut-turut akan kita berikan insentif 30 juta. Insentif ini untuk kegiatan di prodi, silakan. Kegiatannya apa? Mau capacity building bersama-sama dengan dosen, refreshing ke sana. Benar silakan. Sekali. Wah. Karena itu diperbolehkan. Yang penting nanti ada SPC-nya untuk laporan, karena uang negara kan gitu. Benar. Tetap ada laporannya ya, Prof ya. Harus dipertanggungjawabkan uang yang diberikan itu. Tapi gitu. intinya di sini tuh dari fakultas sendiri tuh memang memberikan pendanaan penuh juga ya untuk mendukung program studi supaya mencapai unggul tersebut. Bukan hanya itu, bahkan prodi yang siap terakreditasi internasional kita fasilitasi full. Waduh, ini bahkan yang akan akreditasi internasional kita beri ruang untuk melakukan penelitian internasional. Kita beri ruang untuk melakukan pengabdian internasional, dan itu kita danai. Waduh. Kita sisihkan dari dana fakultas. Kita sisihkan ada berapa prodi nih? Penelitian per judul 50 juta. Ada 4 prodi, berarti untuk penelitian untuk prodi itu, untuk jurusan tersebut ada 4 prodi, berarti ada 200 juta untuk penelitian. Pengabdian juga kita sediakan 25 juta, berarti 100 juta, berarti 300 juta kalau 4 prodi. Itu untuk penelitian dan pengabdian internasional. Internasional. Bahkan kita fasilitasi prodi tersebut untuk melakukan staff exchange. Jadi pertukaran dosen. Ya, visiting lecturer. Jadi dosen dari perguruan tinggi luar negeri. Contohnya yang sudah dilakukan adalah teman-teman dari jurusan PMIPA, 4 program studi, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan matematik, pendidikan fisika. Ini kita fasilitasi. Dosen dari Universitas Teknologi Malaysia datang ke FKIP untuk memberikan perkuliahan di 4 prodi ini. Dosen kita juga sudah melakukan perkuliahan di sana. Mengajar di sana, menguji skripsi, menguji tesis, sudah lakukan. Dan memang untuk internasional harus begitu. Jadi bukan hanya kita mengundang mereka ke sini, tapi dari sumber daya manusia dosen kita juga harus mampu memberikan perkuliahan ataupun menguji, bahkan menjadi keynote speaker di sana. Dan ini sudah dilakukan. Ini kita support penuh. Waduh, menarik sekali memang. Keren banget nih. Gimana nih Sahdu? Apakah Sahdu mulai tersentil dan tergerak nih hatinya untuk segera mungkin menyelesaikan studi, mungkin dari rekan-rekan Sahdu ini mungkin ada yang dari dosen-dosen juga tergerak hatinya untuk segera mengakreditasikan unggul ya di program studinya ya Prof ya. Waduh, ini ke depan bahkan target kita, saya akan memaksa. Waduh. Ya, 4 prodi di jurusan PMIPA itu awalnya kita paksa. Awalnya terpaksa, Prof. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa nanti. Dan akhirnya sekarang kan nampaknya lebih enjoy. Dan bahagia juga, senang juga gitu ya. Benar. Karena kita support. Dan ke depan ini minimal 4 prodi lagi. Bahkan mungkin jika bersedia ini 5. Tapi yang 4 prodi ini kita siapkan. Sahdu, terutama teman-teman dosen,
dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Siap-siap. Waduh. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa Inggris siap-siap untuk akreditasi internasional tahun depan. Program studi Pendidikan Geografi siap, harus bisa terakreditasi internasional. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD harus bisa karena sudah unggul. Harus bisa terakreditasi internasional. Waduh, keren banget nih. Emang konsepnya dipaksa, terpaksa, dan terbiasa nanti ujungnya, Prof ya. Iya. Harus. Benar sekali, karena memang sejalan dengan hal ini, Prof. Saya minum dulu ya. Oh boleh, Prof. boleh. Mungkin saya juga coba ya, Prof ya. Boleh. Wah, seger banget nih minuman dari Edufan ya, Prof ya. Iya. Jadi biar berpikirnya agak cerah nih. Biar senantiasa fun juga sih kayak gini kalau kata Prof ya. Oke, Prof, balik lagi nih. Tadi tuh ngebahas tentang akreditasi internasional ya, Prof ya. Berarti memang dari FKIP juga mewadahi dan memfasilitasi sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda juga tadi seperti yang kita bicarakan. Jadi, ya, Prof ya. Betul. Akreditasi internasional ini prodi yang akan akreditasi internasional disupport oleh universitas, juga support oleh fakultas. Jadi jangan khawatir. Nanti yang membayar akreditasi internasional itu bahkan dengan asesornya segala macam itu universitas. Kita mensupport aktivitas internasionalnya, fakultas mensupport aktivitas internasionalnya. Kenapa? Untuk akreditasi internasional, dosennya juga harus melakukan aktivitas di luar negeri dengan perguruan tinggi luar negeri. Itu harus. Kalau enggak akan terakreditasi internasional. Benar. Maka fakultas mensupport itu. Nah, universitas mensupport untuk proses akreditasi internasional. Jadi, ketika prodi akan akreditasi internasional ini, universitas mensupport, fakultas juga siap mensupport. Wah, mantep banget nih. Berarti support sistemnya banyak ya nih, Prof ya. Universitas, Bu Rektor sudah menyediakan anggaran untuk akreditasi internasional. Kenapa kita fakultas tidak ikut mensupport? Wah, bener banget nih. Udah banyak dukungan, jadi ayo berbondong-bondong yuk. Ya, harus berbondong-bondong. Harus berbondong-bondong ya, Prof ya. Wah, menarik banget. Tadi berarti untuk mencapai akreditasi unggul hingga internasional tadi pastinya diperlukan hal-hal yang dapat menunjang seperti tadi betul. Yang Prof bilang tuh kalau misalkan di FKIP ini terbuka untuk layanan V-Class, virtual kelas virtual dan masih banyak lagi ya, Prof ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Prof ya. Apakah dengan SDM yang mumpuni tersebut fakultas tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi mungkin tidak hanya dosen ya, Prof, tapi juga mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya nih, Prof? Oh iya, kita terus berupaya bahwa dosen ini terus mengembangkan kompetensinya. Bahkan kita menyediakan fasilitas, terutama untuk dosen-dosen kita minta untuk ikut sertifikasi kompetensi. Oh iya, untuk terus mengembangkan diri juga berarti itu, Prof? Iya. Jadi semua dosen harapannya ke depan itu telah tersertifikasi kompetensinya. Nanti tinggal kompetensi apa yang diperlukan. Jadi saat ini kita ada 274 dosen ditambah dengan 48 dosen baru, berarti sekitar 322 dosen. Kita sudah punya 216 dosen yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. 216 itu sebagian sekitar 50 orang itu didanai dari universitas. Universitas juga mensupport. Yang 150 lebih itu fakultas membiayai. Artinya di sini universitas, fakultas siap mensupport dosen untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi teman-teman dosen jangan khawatir untuk mengembangkan kompetensi, di universitas mensupport, fakultas juga mensupport. Waduh, keren banget. Pastinya untuk bahkan untuk mahasiswa, Mbak Nindya, saya lanjutkan. Benar. Mahasiswa kita punya program C-Teacher. C-Teacher ini sejak 2018, yaitu mereka praktek lapangan persekolahan di luar negeri. Tadinya banyak kita di Filipina dan Thailand. Tahun ini kita akan mengirimkan juga C-Teacher sebanyak 6 orang. 2 orang ke Bicol University Filipina,
2 orang ke Santo Tomas University Filipina, dan 2 orang ke Saint Mary's University Filipina, 6 orang. Dan ini sepenuhnya biaya tiket termasuk bantuan biaya hidup selama 1 bulan di sana kita bantu, disupport dari fakultas. Nah, ini untuk mahasiswa. Benar. Plus tahun ini kita tambah. Waduh, mahasiswa menarik luar banget negeri. nih. Iya. Wah, banyak Kita banget tambah nih. sahdu dari mahasiswa. Waduh, catet nih, catet nih. Catat nih. Ada apa aja nih? MBKM internasional. Wah. Melalui proyek kemanusiaan ke Malaysia, ke Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat kita kerjasama dengan Inti International University Malaysia, yang nanti mahasiswa akan terdaftar sebagai mahasiswa di sana. Juga di Malaysia Timur dengan University Malaysia Sabah di Sabah. Mahasiswa itu akan terdaftar juga sebagai mahasiswa di sana di University Malaysia Sabah. Tahun ini 8 orang dan akan berangkat, sudah saya tetapkan berangkat tanggal 25 September nanti. Wah, berarti akan baru mau berangkat nih Prof. Baru mau berangkat. Yang City Teacher nanti bulan Oktober 6 orang berangkat. Yang MBKM internasional ke Malaysia ini 8 orang. 1 ke barat ke Inti International University Malaysia di Negeri Sembilan, yang 1 ke University Malaysia Sabah di Sabah, dan 8 orang ini untuk tiketnya itu dibantu oleh universitas yang membelikan tiket. Jadi universitas juga mensupport, Ikut mendukung Unila ya. mensupport. Iya, Bu Rektor sudah menyiapkan anggaran untuk student mobility. Ini bagian dari student mobility. Fakultas ini membayarkan pengurusan visa selama 1 semester, karena 8 orang ini yang ke Malaysia Barat dan Malaysia Timur untuk 1 semester, Mbak Nindya. 1 semester mereka. Berarti tidak hanya beberapa bulan ya, tapi Tidak hanya beberapa bulan, 4 bulan sampai akhir Desember nanti baru kita jemput untuk pulang. Menarik sekali ini. Wah, Ayo mahasiswa berarti FKIP ya. harus berbondong-bondong nih. Iya. Jangan sampai kesempatan sebagus ini lewat ya Prof ya. Itu dia, mahasiswa FKIP harus tetap semangat, belajar yang benar, belajar bahasa Inggrisnya dengan baik. Siapa tahu tahun depan Anda yang akan berangkat ke sana. Nah, 1 semester loh. Benar, menarik Dan sekali. ini akan kuliah di Inti International University yang kampusnya luar biasa bagusnya. Itu selama 14 kali pertemuan. Wah, Di sana. benar-benar kuliah berarti di Benar-benar sana. kuliah. Wah, keren Kuliah banget. sambil ngajar di sekolah-sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Oh, menarik. Pagi ngajar, siang kuliah. Mm-mm. Kemudian yang di timur itu akan 14 kali pertemuan juga di University Malaysia Sabah. Yang kampusnya juga cukup indah gitu. Waduh. Kalau kita lihat di YouTube-nya cukup indah kampusnya. Dan dia akan berada di Kinabalu selama 1 minggu, dan Kinabalu itu wow, luar biasa tempat wisatanya. Jadi ini jadi acuan juga nih kepada Iya. para sahabat sahdu di rumah. Mungkin jadi nggak usah khawatir. Tiket sudah dibelikan oleh universitas. Visa kita bantu biayanya, kita bayarkan biaya visa untuk pengurusan visa selama 4 bulan. Plus kita bantu biaya hidup untuk 4 biaya bulan. hidup. Wah. Pemondokan bagaimana? Pemondokan sudah disiapkan oleh KBRI Kuala Lumpur. Waduh. Jadi udah banyak banget nih benefit atau manfaat yang bisa didapatkan juga ya Prof ya di sana. Ya. Keren banget Jadi, nih. Berarti tinggal mahasiswa belajar dan berangkat keluar negeri. berbondong-bondong untuk berangkat ke luar negeri nih. Bukan itu saja. Waduh, apa lagi nih Prof? Pak WD3 ini membawa mahasiswa kemarin ke Malaysia, University Teknologi Malaysia untuk lomba internasional. Waduh. Tiketnya kita bayarin, biaya hidup selama kita bayarin, dan alhamdulillah ada yang mendapatkan emas. Waduh, keren banget nih memang. udah pantas deh kayaknya kalau FKIP ini dikatakan sebagai unggul ya Prof ya. Harus. Waduh, keren Jadi banget. bukan hanya dosen yang kita support, mahasiswa tapi juga mahasiswanya kita juga. support. Tapi tetap melalui seleksi. Benar sekali dong. Iya. Untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, untuk meningkatkan mutu pendidikan juga kan kita harus mengembangkan tidak hanya dosennya, tapi mulai dari mahasiswanya juga ya Prof ya. Harus. Jadi kita tidak hanya sekedar program, tapi apa yang namanya mahasiswa harus punya pengalaman internasional, mahasiswa harus lomba internasional, mahasiswa juga harus mengembangkan kompetensinya agar mampu bersaing di dunia internasional, maka dia harus keluar negeri. Ada 2 program IISMA, ada proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan mulai tahun ini dan akan kita programkan setiap tahun. Bahkan tahun 2025 akan kita tambah,
Kalau sekarang 8 orang, insya Allah tahun 2025 10 orang. Waduh, 10 semakin orang. banyak Kita berarti tambah. kesempatannya. Semakin banyak. Si teacher, kalau Thailand siap menerima mahasiswa kita, maka kita tambah juga untuk si teacher tahun depan. Si teacher 1 bulan, proyek kemanusiaan MBKM Internasional ini 1 semester 4 bulan. Plus juga lomba-lomba internasional. Ini kita support. Jadi memang untuk meningkatkan kualitas, ini tidak hanya sekedar program diluncurkan, tetapi harus by design. Benar. Maka inilah yang memeras otak kami pimpinan fakultas, bagaimana mendesain sebuah program yang itu bisa kita realisasikan dan anggarannya juga mencukupkan, cukup untuk merealisasikan anggaran itu. Waduh, keren banget nih. Kayaknya keren banget nih Prof. Berarti memang tidak hanya di dalam tapi juga memikirkan untuk jangka panjang keluar juga ya Prof ya. Karena betul. Dan bukan hanya itu programnya. Mahasiswa kita juga kita dorong melalui Pak WD3 bidang kemahasiswaan dan alumni terus melakukan pembinaan. Bukan hanya pembinaan di lomba-lomba, tetapi juga pembinaan di bidang akademik PKM. Sekarang ini yang mewakili Unila PKM itu dari FKIP Universitas Lampung. Waduh, Timnas ya, keren Timnas. banget iya. 6 PKM yang diperoleh Universitas Lampung, 4 diantaranya dari FKIP. Bayangkan, 6 Unila lolos PKM, 4 dari Unila, 2 dari fakultas lain. Waduh. Boleh dong sadu kita berbangga. Keren banget kita tepuk tangan dulu nih kayaknya dulu. Boleh sadu. Plus tahun ini Pimnas dari PKM itu yang hanya satu-satunya Unila lolos ke Pimnas. Siapa? Mahasiswa FKIP Universitas Lampung. Boleh dong tepuk tangan dulu nih. Sahabat edukasi. Ini ternyata pembinaan by design melalui wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi untuk itu kita bolehlah berbangga hati. Keren banget nih. Jadi bangga nih menjadi mahasiswa Unila. Harus. Harus bangga dong. Karena keren banget dan segala hal itu banyak yang disupport juga, tidak hanya melalui dosen tapi juga bahkan dari staff-staff juga yang turut mendukung, mensupport ya Prof ya. Jadi pengembangan kompetensi ini juga bukan hanya dosen, tendik juga. Saat ini kurang lebih sekitar 20-an tendik yang sudah punya sertifikat sertifikasi kompetensi. Kita biayai juga. Gitu. Waduh, berarti memang untuk peningkatan mutunya insya Allah sudah terjamin ya Prof ya. Insya Allah. Tinggal sekarang ini bagaimana membangun komitmen dari semua warga FKIP, dosen dan tenaga kependidikan termasuk mahasiswa untuk sama-sama membangun FKIP agar yang waktu tinggal 1 tahun lagi ini benar-benar bisa unggul gitu. Waduh, keren banget. Unggul di segala bidang ya. Benar sekali. Termasuk akreditasinya, termasuk teknologinya, pengembangan teknologi pembelajaran maksud saya, termasuk pelayanannya. Kita harapkan unggul. Gitu. Unggul tidak hanya di bidang akademik ya pastinya. Tidak hanya di bidang akademik, termasuk non akademik. Waduh, keren banget nih. Oke, keren banget nih Prof. Nah, tadi tuh menyinggung sedikit tentang tendik ya Prof ya. Berarti kan tidak hanya dosen dan mahasiswa saja yang memang difasilitasi oleh fakultas ya Prof ya. Tapi tendik juga. Nah, ada nggak sih Prof bentuk reward dan punishment nih yang diberikan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kepada mahasiswa? Ya, sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Waduh, apa tuh Prof? Boleh ini mungkin dikasih tahu nih kepada sahabat edukasi. Setiap tahun untuk seluruh tendik kita lakukan yang namanya capacity building. Tahun lalu kita ke Pahawang. Tahun ini kemarin kita baru pulang dari Bandung. 2 bus kita bawa ke Bandung. Ya, ketika di Bandung kita semua sama. Kita joget bareng, kita makan bareng, makannya sama, lauknya sama, tidak ada perbedaan. Ketika kita semua tidak boleh ada perbedaan dalam hal itu. Yang berbeda adalah saya dekan, wakil dekan, hanya jabatan yang berbeda. Iya benar. Tapi manusianya sama. Benar banget. Dan ini kita bangun kepada tendik. Plus mulai tahun lalu, tendik yang berprestasi. Tahun lalu kita berangkatkan 10 orang untuk studi Bandung. Kita ajak naik pesawat. Waduh, keren banget nih. Jadi dari tendik administrasi 2 orang, dari keamanan 2 orang,
dari kebersihan 2 orang, kemudian ditambah lagi dengan subkornya, kebersihan kemarin 3 orang, penjaga gedung 2 orang, jadi 10 orang kita bawa. Kita ajak naik pesawat. Saya berpikir dia bekerja sudah baik di sini, punya prestasi. Masa iya seumur-umur naik pesawat pun belum? Kasihan amat gitu. Bener banget Prof. Wah, tapi keren banget sih, berarti memang selalu ada reward tidak hanya untuk dosen tapi juga kepada tendiknya. Bahkan juga ya Prof ya. Tahun ini kita sedang minta Pak Korbak untuk melihat dosen-dosen yang berprestasi, yang kerjanya rajin, disiplin, komitmennya tinggi, didilai juga sama nanti 2222 akan kita berangkatkan juga nanti studi banding, tapi tidak naik bus, naik pesawat, termasuk penjaga gedung, termasuk petugas kebersihan, termasuk petugas keamanan satpam. Waduh. Dan tahun ini kemungkinan kita akan 2 kali kita reward dengan naik pesawat. Wah, keren banget. 2 kali, artinya tahun ini kita anggarkan 15 sampai 20 orang. Kita anggarannya nanti kita lihat, kalau ini paling minimal 15 orang kita berangkatkan tahun ini. Tahun kemarin 10, tahun ini 15. Wah, jadi berarti, sahdu dari tendik, siap-siap. Berarti memang terbuka ya Prof ya untuk tidak hanya untuk dosen ataupun mahasiswa, tapi juga tendik juga mendapatkan fasilitas yang tidak kalah kerennya juga gitu ya. Jadi mendapatkan reward. Semua sahdu. Kalau kamu sahdu? Kalau kamu sahdu, kedudukannya sama. Dosen diberi fasilitas, tendik juga kita berikan fasilitas. Iya, benar banget. Tentunya kan itu untuk menyokong mutu pendidikan dan juga pelayanan. Betul, ya Prof ya. Dan Mbak Ninda mungkin setiap hari Jumat tahu, semua bernuansa ungu kaosnya. Kita selalu lakukan Jumat bersih. Sekarang lingkungan kampus bersih, kenapa? Mereka inilah. Setiap Jumat mereka melakukan kebersihan, bahkan sebulan sekali. Di bulan ini nanti setelah ada on-site visit ASIIN, kita lakukan kerja bakti. Itu seluruh pimpinan, mulai dari dekan sampai kaprodi wajib ikut kerja bakti. Waduh, keren kerja banget. Bakti. Ini tetap sudah ada kerja baktinya ada ya Prof kerja ya? bakti sebulan sekali. Plus nanti DPM, BEM kita ajak. Wah. Sudah kita mulai tanggal 16 Agustus kemarin. Tapi itu baru sampai kaprodi dan mengajak beberapa dosen. Nah, September ini kita akan mengajak BEM, kita akan mengajak DPM dan LKLK. Jadi warga masyarakat FKIP harus berbondong-bondong dong. Harus berbondong-bondong. Ini kita ajak kebersamaan. FKIP ini bukan rumahnya dekan saja. FKIP ini bukan rumahnya para pimpinan, tapi rumah kita semua. Siapa yang akan mempersolek rumah kita? Ya kita, warga kita yang ada di rumah itu. Gitu. Benar sekali. Iya, keren banget nih Prof. Berarti memang tidak hanya dosen, tenaga pendidik, tapi mahasiswa juga diperhatikan, bahkan hingga ke alumni juga diperhatikan ya Prof ya. Alumni pelayanan kita harus kita buat baik. Kita punya slogan pelayanan prima. Memang untuk merubah kebiasaan lama itu kan tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi alhamdulillah berangsur-angsur pelayanan di fakultas itu sudah mulai membaik. Sudah jauh membaik dibandingkan dulu. Bahkan sekarang di layanan terpadu itu, teman-teman sahdu bisa dicek ya, Senin, Selasa, Rabu wajib yang petugas di ULT unit layanan terpadu berdasi, berpakaian rapi, rambut harus disisir klimis. Menghadapi mahasiswa yang ganteng-ganteng, menghadapi mahasiswa yang cantik-cantik seperti Mbak Anindya ini, pelayannya harus ganteng juga dong. Gitu kan? Pelayannya harus ganteng. Senin, Selasa, Rabu berdasi, rapi. Kamis, Jumat batik. Rapi. Harus ganteng. Karena yang dilayani ganteng dan cantik. Ditekankan sekali ya Prof, harus ganteng dan cantik. Harus ganteng. Menarik sekali.
Waduh, ternyata banyak sekali nih, tadi udah kita bahas-bahas seputar apa aja tadi Prof ya? Mungkin seputar sarana dan prasarana, Ya, seputar pengembangan diri, nuansa FKIP saat ini. nuansa FKIP saat ini. Wah, Dan untuk seterusnya, terus kita lakukan pengembangan bagi FKIP. waduh, menarik sekali nih, Prof. Nah, tentunya nih Prof ya, tantangan apa saja sih Prof, tantangan utama yang dihadapi FKIP dalam implementasi Renstra Unila 2021 sampai 2025, dan bagaimana sih fakultas merespon berbagai peluang untuk terus berkembang? Iya, tantangan pertama tentu anggaran ya. Waduh, benar sekali nih. Perencanaannya sih bagus dan sangat Perencanaan matang ya bagus. Prof, tapi Perencanaannya bagus. dana itu ya Prof, yang Dana kembali itu. lagi. Nah, makanya tolong bantu dong ke universitas. Colekan Ini untuk Bu Rektor. universitas. Bu Rektor kalau mendengar, mohon izin Bu Rektor. Saya sudah nyampaikan, jika fakultas ini diberi anggaran, ditambah anggarannya, nggak usah banyak-banyak, 2M saja setahun, ya, 2M saja, insya Allah saya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di FKIP. Tidak sampai habis masa jabatan saya, 3 tahun saya bisa menyelesaikan. Ini tanpa ada penambahan, sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah banyak kita lakukan, sudah banyak kita lakukan. Mungkin sudah banyak orang melihat bagaimana FKIP sekarang. Bagaimana perubahan-perubahan ya Perubahan Prof yang ya? ada. Setiap tahunnya selalu ada inovasi. Ada inovasi. Apalagi kalau anggaran kita FKIP Ditambah 2M ya Prof? Nah, itu minimal itu. Oh minimal. Bu Rektor mohon maaf. Mohon maaf Bu Rektor, Pak PR. saya janji tidak sampai 4 tahun saya bisa menyelesaikan. Karena apa? Membangun itu uang memang bukan masalah, ya. Tapi masalah nggak akan pernah selesai tanpa uang. Bener Betul ya? Prof. Tapi yang paling penting adalah ini kita sudah membangun nih kebersamaan di FKIP, sudah terbangun. Nah, sehingga kalau ini diberi pemantik berupa anggaran yang agak lebih dikit dibandingkan tahun sebelumnya, insya Allah ini tinggal mudah menggerakkan. Karena sudah banyak sekali tadi kalau kita berbicara Ya. ide-ide brilian yang Ya. dipikirkan dan dikeluarkan itu memang sangat bagus ya Prof. Ya. Pengembangan Betul. mulai dari edufan, edusport, Betul. dan masih banyak lagi. Saya yakin kalau misalkan ini ditambah gitu Ya. dananya Bu Rektor, pasti Maaf, Bu Rektor. akan senantiasa ada pengembangan-pengembangan baru lainnya ya Prof ya. Pasti sudah banyak ide di sini dan sudah kita implementasikan dalam bentuk rancangan gambar. Kita bersama-sama WD1, WD2, WD3. Ini kita mau begini. Gimana rancangannya? Termasuk smart class itu. Kalau ditambah 2 miliar saja, 2024 jurusan tentunya semua. Karena paling enggak satu ruang itu sekitar hampir 400-an juta habis dana. Kalau ditambah itu selesai itu. Wah, Mungkin nggak sampai 1 tahun selesai itu. iya benar sekali Prof. Itu. Jadi kita sudah kebersamaan nih di FKIP Unila sekarang, kebersamaan antara dosen, tendik, termasuk mahasiswa. Kita sudah sama-sama. Mahasiswa sudah siap untuk sama-sama kerja bakti. BEM sudah menyampaikan kepada saya, DPM sudah menyampaikan kepada saya. Siap, Pak Dekan. Kami support untuk kerja bakti sama-sama. Kita melakukan kebersihan lingkungan kampus. Artinya ini sudah keguyupan di FKIP ini sudah terbangun. Nah, dipantik ini nanti dengan anggaran yang cukup Benar. lebih, insya Allah semua akan menyatu, semua akan berkolaborasi untuk berkolaborasi untuk membangun FKIP. Wah, Ya. benar sekali. Itu Benar. tinggal dipantik dengan anggaran yang cukup aja. Itu tantangan utama anggaran. Tantangan kedua mindset. Nah, kita merubah mindset seseorang itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya masih adalah 1, 2, 3 warga kita yang mindsetnya masih berada yang saya sebut sebagai fixed mindset. Nah, kita ingin merubah fixed mindset itu menjadi growth mindset. Fixed mindset contohnya adalah belum apa-apa udah protes. Nah, Benar. Banyak nih kayaknya. belum tahu itu apa, hanya lihat wajahnya, Hanya lihat kerangkanya. sudah protes. Tapi ternyata setelah tahu isinya, baru dia. Ini tanda-tanda fixed mindset. Kalau orang yang growth mindset, saya ingin tahu seperti apa sih itu, sampai ke isinya, ke dalamnya.
Saya ingin tahu, kalau orang yang growth mindset itu sampai tahu ke akar-akarnya, dalamnya, itu orang yang growth mindset. Kalau orang fixed mindset begitu lihat, kok begini? Nah, Benar. Nah. Mungkin ini sama halnya seperti baca judulnya doang tapi nggak baca isinya ya, nah Prof itu. ya. Makanya merubah ini tidak mudah. Tapi insya Allah kita bisa lakukan secara perlahan-lahan. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tadi dengan kebersamaan, kita guyup dan keterbukaan. Benar. Insya Allah dengan keterbukaan kita, insya Allah itu semua bisa terrealisasikan dengan insya baik ya Allah, Prof, insya Allah. insya Allah. Wah, menarik sekali ini. Itu sih sebenarnya Tantangan utamanya ya, Prof, ya? yang kita hadapi. Kalau tantangan dari luar ya tentu dengan perkembangan teknologi yang terus maju, beberapa perguruan tinggi FKIP yang juga melesat kan, itu kita juga tidak menutup mata bahwa kita lari, orang juga lari gitu. Benar. Maka kalau orang lari, kita jangan jalan cepat, kita harus lari juga gitu. Orang lari kita jalan cepat ya kita ketinggalan. Orang sudah sampai California, kita Kaliawi aja nggak nyampe. Itu kan. Benar. Maka kita harus lari juga. Maka saya selalu mengintip, kebetulan di FKIP ini ada yang namanya Forum Komunikasi FKIP Negeri se-Indonesia. Sehingga Jadi kita bisa saling saling tahu diskusi, ya, Pak? kita saling diskusi, saling tukar menukar, gitu. Jadi, di sana sudah sampai di sini. Waduh, kalau kita mau ke sini, nggak mungkin kita ngalahin harus cari dia. jalan pintas Kita cari ya berarti? jalan lain. Cari jalan lain yang mereka tidak punya, gitu. Wah, semuanya butuh perencanaan dan juga strategi berarti ya Prof betul. ya. Harus perencanaan, strategi itu yang paling penting. Gitu. Waduh, menarik sekali dan keren banget nih ya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sih perkembangan FKIP saat ini menuju visi 2025 ya Prof ya. Tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun lagi. Iya. Apakah FKIP sudah pantas untuk dikatakan sebagai unggul? Itu. Nah, Ya, ini. Monggo. Silakan Sahur. sahabat edukasi yang menilainya sendiri ya Prof ya. Iya, itu. Silakan dinilai gitu. Waduh, keren banget nih Prof. Mungkin nih Prof terakhir apa sih mimpi besar Prof tentang FKIP yang mungkin belum terwujud atau belum terrealisasikan nih? Oke. Dari segi dosen, mimpi saya adalah guru besar di bawah usia 50 tahun. Wah, berat nih berarti. Guru besar di bawah 50 tahun. Sekarang 11 semuanya sudah di atas 50 tahun, bahkan mendekati pensiun. Ini mimpi saya. Saya bercita-cita sebelum habis masa jabatan, mudah-mudahan ada. 2026 habis masa jabatan saya, Oktober 2026. Nggak tahu nanti Bu Rektor mau boleh nggak diteruskan Bu? Masih banyak ide dan perencanaan yang belum terrealisasikan ya Bu. Bu Rektor, mohon maaf. Guru besar di bawah usia 50 tahun. Maka dosen-dosen muda yang sekarang sudah lektor kepala, itu kita pacu. Maka kita punya program yang namanya percepatan guru besar. Percepatan guru besar bukan hanya kita bantu dengan cara menulis artikel, tapi kita bantu dari segi anggaran. Kita beri dana 25 juta untuk mencari syarat khusus. Karena syarat khusus yang paling sulit. Nah, kita bantu untuk pendanaan itu. Kita bantu dengan dana, kita support. Supaya nanti ke depan cita-cita saya, mimpi saya yang belum terwujud. Yang kedua, One Data FKIP. Ketika akan akreditasi, teman-teman rata-rata wayangan sampai jam 12 malam. Karena sibuknya luar biasa menghimpun data. Maka ke depan harapannya, ya ini sudah dalam proses ya. Sudah dalam proses, mungkin baru sekitar 40 sampai 50% aplikasinya. Ke depan cukup dengan data itu. Yang paling penting adalah admin di masing-masing jurusan program studi itu setiap dapat data itu diinput. Sehingga semua terkumpul di situ, nggak perlu cari-cari gitu. Sudah terinput di dalam aplikasi itu mimpi saya yang belum terwujud, tapi ini sudah dalam jalan. Yang ketiga ini prasarana. Tadi yang saya sampaikan, FKIP harus menjadi tempat yang nyaman bagi semua pihak. Bila perlu, kalau hari raya nggak perlu keluar uang banyak, refreshinglah ke FKIP Unila. Menarik. Hari raya ketiga, Pak, keempat ya, waktu itu saya datang ke sini. Saya datang, kemudian teman-teman keamanan, beberapa tendik lembur, terus saya ajak ke rumah budaya, kita makan sama-sama, bareng-bareng dengan teman-teman tendik dan penjaga
keamanan, Sapam. Saya makan, saya pandang, saya foto, terus saya minta difoto, saya cermati, waduh, ternyata indah juga ini difoto. Suasana pulang kampung jadinya. Iya. Nah, Bu Rektor mau ditambah anggarannya. Kita ingin buat taman di depan rumah budaya itu yang menarik, dari bukan bunga tapi yang tidak berbunga gitu. Ya, yang daunnya yang warna-warni. Oh, untuk memperindah juga untuk ya, Prof? memperindah. Saya melihat di satu tempat itu taman, padahal bunga itu tidak mahal. Yang mahal itu mendesainnya itu, di penataannya itu. Waduh, indahnya bukan main. Saya ke sana, saya foto. Saya sampaikan Pak WD2, saya pengen punya ini. Sampai sekarang belum terrealisasi. Oh. Saya ingin di depan fakultas, belakang fakultas, di samping ULT itu ada tanah begini. Itu nanti taman. Taman itu harus ada tulisannya FKIP. Wah. Tulisan FKIP itu bukan dari tulisan ini, dari tapi bunga. Dari taman. Tapi kita sudah cukup mahal juga itu, walaupun cuma berapa 20 kali 10 itu mahal juga gitu ya. Mahal juga, hampir 50-an juta gitu. Karena memang yang mahal itu adalah penataan dan garansinya itu. Jadi digaransi gitu. Plus saya bermimpi, ini juga saya sampaikan Pak WD2. Gedung I jadi, jurusan PMIPA itu pindah gedung I. PMIPA itu kosong, itu untuk gedung PPG. Nah, pendidikan profesi guru. Nanti di PPG ada di gedung G. Tapi gedung G itu adalah 2 buah gedung yang digabung. Itu ada atap dari kanan dan kiri begini, gitu ya. Terus tengah-tengah itu kan kosong. Tengah-tengah itu cukup luas. Kalau nggak salah 17 kali 14 meter. Luas sekali. Nah, saya sudah punya rancangan saya sendiri nih, gambar-gambar gitu ya. Bagaimana kalau itu dibuat semacam kafe? Oh, menarik. Jadi ada Tempat pemanfaatan untuk pertemuan. Menarik. Tapi di situ atapnya yang bisa buka tutup. Oh. Kan ada tuh. Iya. Rumah anak saya, dapurnya itu yang pakai buka tutup dapurnya. Kalau hujan tutup. Kalau panas buka karena jemurnya di dalam. Oh. Dibuka, bisa geser. Kalau manual ya pakai tali saja, pakai kerekan gitu. Tapi kalau ini ada yang otomatis tekan tombol buka tutup. Saya mimpi itu. Terus itu nanti dibangun, memang belum ada tangganya, kita buatkan tangga. Terus di dindingnya itu kalau bisa itu ada air mancur. Wah. Air mengalir. Jadi nggak perlu AC. Benar. Nggak perlu AC. Cukup air itu aja sebagai pendingin. Penyejuk juga. Jadi nggak usah pakai AC. Itu mimpi. Oh, menarik Mimpi sekali. berikutnya adalah saya ingin mulai keluar gedung dekanat depan Unilamat itu, depan Unilamat pas belokan ke sini sampai gedung C. Itu aspalnya ganti. Iya. Ganti keramik yang kayak batu bualam. Waduh, jadi terlihat mahal sekali nih kayaknya FKIP nanti. Kanan kiri berbunga. Waduh, kayak di Eropa. Waduh. Ini nanti pas foto, Prof di mana ini? Iya. Jadi ingin membuat FKIP tempat yang nyaman, indah, mahasiswa nyaman belajar sehingga mahasiswa bisa lulus cepat. Itu mimpi yang saat ini ada, nggak tahu kapan bisa terrealisasi. Ternyata memang semua mimpi dan juga semua perancangan ini memang ditujukan juga kepada mahasiswa ya, Prof ya, supaya mahasiswa nyaman untuk belajar dan menyelesaikan pendidikannya. Supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikannya dengan cepat dan dengan hasil yang memuaskan. Bukan memuaskan, pujian. Ujian. Ujian. Singkat padat pujian. Iya. Oke nih Prof, mungkin sebelum kita menutup podcast kita di sore hari ini nih Prof, apa nih harapan Prof untuk FKIP ke depannya nih Prof? Ya, sahabat edukasi semua, FKIP ke depan sebagaimana tadi sudah banyak saya ungkapkan. Harapannya FKIP terus mengalami perubahan. Cita-cita visi FKIP menjadi fakultas unggul itu benar-benar bisa tercapai.
Tapi ini tidak hanya bisa dilakukan oleh 4 orang, dekan dan para wakil dekan, tetapi ini dilakukan oleh kita semua. Semua kita, warga FKIP, semua sahabat edukasi, ayo kita sama-sama membangun FKIP ini agar cita-cita FKIP memang bisa terwujud. Saya kira itu harapan saya kepada seluruh warga FKIP. Waduh, keren banget. Mungkin kita tepuk tangan dulu nih untuk Terima kasih Mbak Nindya. Iya. Pak Nindya pengen jadi dosen? Boleh nih, Prof. Nanti S2 jadi dosen di FKIP gitu. Boleh nih, Prof. Waduh, menarik sekali nih ya sahabat edukasi. Tadi kita sudah berbincang-bincang nih dengan Profesor Dr. Sunyono MSI tentang apa saja sih pengembangan era baru di FKIP Unila, dan pastinya masih banyak lagi sebenarnya ya ide-ide yang ingin dikeluarkan atau informasi lainnya yang ingin disampaikan oleh Prof, tapi karena keterbatasan waktu mungkin nanti kita di lain kesempatan untuk ngobrol lagi ya Prof ya. Siap Ya kapan Prof Mbak ya? Nindya mengundang saya, insya Allah saya hadir. Wah. Khusus untuk Mbak Nindya. Aduh, siap. Oke, sahabat edukasi, itu dia tadi bincang kita di sore hari ini bersama Profesor Sunyono tentang pengembangan era baru yang ada di FKIP Unila. Dan harapannya nih FKIP Unila dapat terus berkembang dan melahirkan inovasi-inovasi lainnya ya Prof ya. Dan lulusannya mampu bersaing. Mampu bersaing di Plus begitu lulus mendapatkan penghasilan yang di atas UMR. Waduh, itu harapan kita semua sih sepertinya. Keren banget, banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dan juga semangat dan motivasi dari Prof ini mungkin bisa ditularkan kepada sahabat edukasi di rumah maupun yang ada di studio ini sepertinya ya. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih sudah hadir di podcast sore hari ini. Terima kasih sudah mengajak berbagi. Oke, terima kasih sahabat edukasi. Sampai jumpa di podcast lainnya. Bye-bye.